Nah, tapi apakah benar ini adalah tanda yang tepat menuju ke endemi? Atau jangan-jangan ini adalah euforia bodong belaka? Kalaupun ditanya apakah akan ada pelepasan masker, saya pikir akan ada. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah kalian semua dan Indonesia siap untuk menuju ke endemi? Kita tinggalkan pandemi ini, dan akankah setelah momen lebaran kita akan bebas tidak menggunakan masker lagi dan perekonomian akan melejit meroket setelah itu? Betulkah ini akan terjadi atau ini hanyalah mimpi di siang bolong? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita lihat dari kartu yang pertama. Sudah hampir 2 tahun ini kita menjalani pandemi. Lebaran akhirnya kita diperbolehkan mudik. Kita berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita kasih. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan apakah momen ini memang momen yang akan menentukan kita akan kembali lagi seperti dulu? Rakyat Indonesia ini seakan mendapatkan angin segar setelah Presiden kita, Pak Jokowi, mengisyaratkan bahwa dalam waktu dekat akan ada beberapa pelonggaran dari peraturan COVID-19. Dan semua orang bertanya-tanya, akankah itu melepas masker diperbolehkan? Tapi sinyal ini saja ternyata sudah menggeliatkan sektor ekonomi dan akan membangkitkan banyak hal yang selama 2 tahun ini mati suri. Dan seperti kita ketahui juga, bahwa bisa saja Idul Fitri ini adalah momen saat kita mengakhiri pandemi dan kita menuju ke endemi. Dan dengan adanya lebaran ini saja, kita tahu bahwa pemerintah itu sengaja melakukan pembukaan lebaran ini agar perekonomian kembali menggeliat. Uang itu mengalir dari kota menuju ke pelosok dan seluruh Indonesia merasakan geliat dan rezekinya. Dari tahun ke tahun, budaya mudik ini menyalurkan banyak sekali uang dan menaikkan gairah ekonomi, dan semoga ini juga akan terjadi di tahun ini dan harapannya bisa mengembalikan semua hal yang sudah kita tinggalkan selama 2 tahun kemarin itu. Nah, tapi apakah benar ini adalah tanda yang tepat menuju ke endemi? Atau jangan-jangan ini adalah euforia bodong belaka? Tapi kemungkinan ini bukan hanya sebagai alasan atau wacana presiden saja, atau mungkin dianggap sebagai Pak Jokowi di sini mau cari popularitas. Bukan. Tapi karena satu indikator atau syarat untuk menuju ke endemi ini dirasa sudah terjadi di Republik kita ini tadi, yaitu sebagian besar wilayah Indonesia yang sudah masuk ke dalam wilayah transmisi level 1 dan dengan minimal cakupan vaksinasi lebih daripada 70%. Dan selain itu, penularan yang diukur dari angka reproduksi yang kurang dari 1 dalam kurun waktu tertentu. Dan ini semua disampaikan oleh Dr. Siti Nazia Tarmizi yang didapuk sebagai juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan walaupun ini adalah kabar baik, tapi jangan keburu-buru euforia. Ini ada masanya, bukannya hari ini diumumkan, besok sudah diperlakukan. Karena pandemi ini datang juga berangsur, maka hal seperti ini juga harus dites secara berangsur. Sehingga, kalaupun ditanya apakah akan ada pelepasan masker, saya pikir akan ada. Tetapi ini paling cepat itu butuh waktu hingga 6 bulan, dan paling lama butuh waktu hingga 1 tahun. Jadi jangan senang dulu. Dan kenapa butuh waktu? Kita yuk lihat deh. China aja sekarang ini itu belum keluar dari lockdown mereka. Karena mereka kekeh pengennya itu zero transmission. Nah, di Indonesia mungkin hal ini belum bisa dicapai. Tetapi ini malah akan sejalan dengan ya sudah, yuk kita akan coba buka. Kalau dengan seperti ini ternyata hasilnya tidak seburuk yang difikirkan, maka kenapa kita tidak berlatih untuk menuju ke titik itu tadi? Mungkin ini mirip dengan kalau kita latihan berenang, kita pakai pelampung, pakai segala macam agar kita bisa berenang, tapi tetap hati-hati jangan sampai tenggelam. Nah, kalau orang Indonesia ini learning by doing, sepertinya kita akan melakukan dengan ya sudah, yuk kita nyebur, kita lihat. Seperti kita tahu, virus ini tuh sebenarnya tidak akan pernah pergi. Dia akan ada terus bersama kita, hanya bagaimana kita akan beradaptasi terhadap efek dari virus COVID-19 ini. Dan apakah perekonomian akan membaik? Harapan baru yang pasti akan ada. Apakah meroket? Iya, tapi nggak di tahun ini. Dan mungkin juga nggak di awal tahun depan. Tapi semuanya pasti akan membaik. Meroketnya dibandingkan dengan pandemi jelas. Tapi kalau meroketnya dibandingkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ini satu hal yang harus kita perdebatkan. Tapi tentu saja ini akan menjadi jumpstart yang bagus dan banyak harapan akan bermula di sini. Kalau kita mau cari indikator yang paling mudah, kita lihat
Bali aja lah. Bali ini kan yang paling terdampak dengan pandemi, di mana orang-orang itu nggak bisa datang ke sana lagi. Seperti saya juga, show-nya dan pertunjukannya pindah ke sosial media seperti sekarang ini. Jika ternyata nanti Bali itu menjadi ramai, maka ini sebenarnya adalah sebuah indikator baik untuk bisnis yang lainnya juga akan semakin ramai. Karena jika saat orang dari luar negeri mancanegara ini mau datang, maka tinggal menunggu masalah waktu, investasi, geliat ekonomi, dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang mendatangkan sirkulasi uang ini akan terjadi. Dan yang paling terlihat adalah saat Presiden Jokowi kemarin itu datang ke Bali di acaranya Mas Sandiaga Uno, yaitu Joyland 25 Maret 2022 ini kayak sebuah sinyal kalau ya udah monggo silahkan coba dilakukan walaupun dengan prokes yang tetap ketat. Dan yang paling penting, para penonton yang datang itu sudah menggenapi 2 vaksin dan 1 booster yang diwajibkan. Dan ini sebenarnya pertanda baik yang artinya tidak hanya konser musik, acara-acara yang lain pun sudah mulai bisa digelar. Dan ini adalah pertanda yang baik yang artinya kita akan menuju ke endemi itu tadi. Dan walaupun kemarin kita sempat di awal tahun itu merasakan bagaimana kita mulai bisa ketemu dengan banyak orang yang kita sayangi, melakukan banyak kegiatan yang bersifat juga seremoni lagi. Tapi ternyata mulai dari akhir Januari, Omikron merajalela dan kita harus kembali lagi membatasi semua hal yang kita lakukan tadi. Nah, artinya apa? Walaupun kondisinya sekarang menuju ke arah yang menggembirakan, tapi kita harus tetap waspada. Karena saat ini kita tidak tahu virus ini akan berkembang biak seperti apa, bermutasi dengan bentuk apa lagi, dan tetap kita harus waspada jika memang ternyata diperlukan ya kita harus ke lockdown kembali lagi. Tapi amit-amit jangan sampai itu terjadi. Maka daripada itu kita harus menerapkan new normal. Kita nggak boleh ceroboh, kita nggak boleh masa bodoh dan menganggap kalau sudah lewat dan kita akan kembali lagi. Ingat, ini bukanlah kembali, tapi kita menjalani sesuatu yang berbeda yang mungkin saja diharapkan akan sama dengan masa lalu, tapi tetap harus kita jadikan pengalaman pandemi sebagai sebuah pengingat terhadap apapun resiko yang akan kita nanti temui di masa depan nanti. Dan kita harus selalu ingat dan gak pernah lupa bahwa what gets you here won't get you there. Jadi apapun yang kemarin terjadi, itu akan berbeda dengan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Sama seperti kita saat baru lulus SMA dan masuk ke perkuliahan. Jika ternyata kalian sempat kuliah ya di sini, kehidupan kita akan tetap normal, tapi aturan yang baru ini akan diperlakukan dan itu adalah aturan yang berbeda. Dan apa yang kita kemarin yakini mungkin saja akan berbeda dengan apa yang kita akan hadapi ke depan nanti. Dan ingat bahwa tepat 1 tahun yang lalu, saudara-saudara dan kawan-kawan kita direnggut dari pelukan kita. Dan mereka saat ini mungkin hanya akan bisa kita kunjungi pusaranya. Jangan sampai yang kemarin itu terjadi di masa kini. Ayo kita bersama-sama menuju ke endemi yang sebenarnya dan kita dukung pemerintah untuk mewujudkan ini semua. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya setelah lebaran akan kira-kira seperti apa bisnis kalian, percintaan, dan juga hubungan dengan orang-orang yang kalian kasih, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa serta minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 2022. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.